Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Permatasari, program studi budidaya perairan kelas B. Jadi saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat yang berjudul Peran Pancasila dalam Memperkokoh NKRI. Jadi Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, yang artinya sebagai warga negara Indonesia harus tunduk dan taat kepadanya. Siapa saja yang melanggar Pancasila sebagai dasar negara harus ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dan sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan Pancasila sebagai Weltanschauung, yaitu pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tidak disertai dengan sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat, yang artinya setiap manusia Indonesia terikat dengan cita-cita yang terkandung di dalamnya untuk mewujudkan dalam kehidupannya sepanjang tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi jelaslah bagi kita bahwa mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia mempunyai sifat imperatif memaksa, sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari itu tidak disertai dengan sanksi-sanksi hukum, tetapi mempunyai sifat mengikat. Jadi Pancasila sebagai filsafat itu dihubungkan fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan landasan ideal bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia. Dapatlah disebut pula sebagai ideologi nasional atau ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan, bukan milik atau monopoli seseorang ataupun sesuatu golongan tertentu. Sebagai filsafat atas dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan atau diamalkan, yang mewujudkan kenyataan dalam penyelenggaraan hidup keanekaragaman dan kemasyarakatan. Kita harus kembali kepada filsafat negara Republik Indonesia. Istilah demokrasi itu sendiri tidak termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat Pancasila. Namun esensi demokrasi terdapat dalam sila keempat Pancasila, kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sejauh apa demokrasi kita merupakan perwujudan sila keempat dari Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan diketahui dengan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, sila kerakyatan sebagai bawaan dari persatuan dan kesatuan semua sila, mewujudkan penjelmaan dari 3 sila yang mendahului dan merupakan dasar daripada sila yang kelima. Yang kedua, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sila kerakyatan ditentukan penggunaannya, yaitu dijelmakan sebagai dasar politik negara, bahwa negara Indonesia adalah negara kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pokok kaidah negara yang fundamental sehingga dapat menjalankan hukum selama-lamanya tidak dapat diubah lagi. Maka dasar politik negara kedaulatan rakyat merupakan dasar mutlak daripada negara Indonesia. Dasar berkedaulatan rakyat dikatakan bahwa berdasarkan kerakyatan dan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang nanti akan terbentuk dalam Undang-Undang Dasar, permusyawaratan perwakilan, sehingga negara Indonesia adalah mutlak suatu negara demokrasi. Jadi untuk selama-lamanya sila keempat merupakan penjelmaan dalam politik negara, ialah negara kedaulatan rakyat yang menjadi landasan mutlak daripada sifat demokrasi negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang menganut hukum yang menganut hukum demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan atau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, namun tetap dalam koridor hukum.
Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam pasal ini kita dapat melihat bahwa demokrasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dalam tertib perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, menghendaki atau menuntut pertanggungjawaban dari yang memerintah, sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan pada secara demokratis tidak boleh melanggar hak asasi, peraturan. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kebebasan untuk menyampaikan usulan aspirasinya yang bertujuan untuk membangun dan memajukan bangsa, negara. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dua dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat hak asasi manusia yang dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis. Hak untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Yang A. Sejarah pembentukan NKRI. Dengan disetujuinya Konferensi Meja Bundar atau KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuk suatu negara federal dan dengan nama Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat menjadi RIS. RIS terdiri dari beberapa negara bagian, yaitu Republik Indonesia, Negara Tenggara Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pansundam, Negara Jawa Timur, Jawa Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Masing-masing negara bagian memiliki luas daerah dan penduduk yang berbeda. Rakyat di daerah melakukan kegiatan seperti demonstrasi dan pemogokan untuk menyatakan keinginannya agar membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun hal-hal yang menjadi sebabnya sebagai berikut. Yang pertama, Negara Republik Indonesia Serikat tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus. Yang kedua, pada umumnya rakyat Indonesia tidak puas dengan hasil KMB yang melahirkan negara RIS. Dan yang ketiga, dengan sistem pemerintah federal berarti melindungi manusia Indonesia yang setuju dengan penjajah Belanda. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, negara RIS secara resmi dibubarkan setelah melalui beberapa proses kembali dan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Yang B. Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila merupakan rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. 5 sendi utama Pancasila adalah seperti yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang 1945, ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun penyusunan dan perumusan Pancasila berlangsung pada akhir zaman penjajahan Jepang. Sebelumnya pemerintahan Hindia Belanda yang menjajah Indonesia dalam 100 tahun lamanya telah menyerah kalah pada tentara Jepang yang menyerbu Indonesia pada masa Perang Kedua. Sejak saat itu habislah masa penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulailah masa penjajahan Jepang.
Untuk merangkul bangsa Indonesia, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kemudian hari seperti yang mereka berikan kepada bangsa Burma dan Filipina. Dalam rangka janji kemerdekaan Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah suatu badan yang diberi nama Dokushirizu Zubei Soka Josakai Badan atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang berjumlah 60 orang, diantaranya 4 orang keturunan Cina, seorang keturunan Belanda, dan seorang keturunan Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa dan negara kita sekarang ini sedang diambang kehancuran dengan berbagai konflik dan kerusuhan yang terjadi di masyarakat. Maka diperlukan satu solusi yang dapat menjaga keutuhan NKRI. Dan tentunya adalah kita harus sadar bahwa negara ini akan aman, tentram, dan damai apabila kita mau kembali pada dasar negara kita, yaitu tingkah laku, tidak tanduk, atau perbuatan-perbuatan yang nyata. Dasar negara berarti peraturan-peraturan dasar yang digunakan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara oleh setiap warga negara, baik pada kalangan pejabat ataupun kalangan masyarakat. Pada umumnya, apabila tingkah laku tidak tanduk ataupun perbuatan-perbuatan oleh semua warga negara Indonesia bertentangan dengan Pancasila, maka bangsa Indonesia akan dikenakan sanksi hukum. Baik, mungkin itu saja dari hasil makalah yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila kekurangan salah atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.